Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Purati Aini dengan NIM 208200062 dari Prodi Tadres Matematika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran saya yang saya kasih nama Pipa Logika. Di mana Pipa Logika ini adalah media pembelajaran dari mata pelajaran logika matematika. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu logika matematika. Logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pembenaran dari suatu pernyataan. Di media pembelajaran saya ini, alat dan bahannya yaitu ada pipa, ada kabel tis, ada kertas kado, kertas origami, tutup botol bekas, ada kelereng, ada pembatas kertas, ada kertas padi juga di dalamnya, dan gunting dan lem. Nah, yang pertama yaitu ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di mana disjungsi ini adalah suatu pernyataan yang biasa dihubungkan dengan kata atau, biasa dilambangkan seperti ini. Selanjutnya, konjungsi adalah suatu pernyataan yang biasa dihubungkan dengan kata dan atau dilambangkan seperti ini. Selanjutnya, implikasi adalah suatu pernyataan yang biasa dihubungkan dengan kata jika maka atau dilambangkan seperti ini. Dan biimplikasi adalah suatu pernyataan yang biasa dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika atau biasa dilambangkan seperti ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalkan saya punya suatu pernyataan P dan Q. Nah, pernyataan P-nya kalian bisa dengar ya baik-baik, yaitu harimau makan rumput. Dan pernyataan Q-nya harimau makan daging. Nah, kita tahu harimau tidak makan rumput, jadi pernyataan P bernilai salah. Dan harimau makan daging itu benar, jadi pernyataan Q bernilai benar. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah soal seperti ini. Di sini ada pernyataan P dan Q atau P jika maka Q, jika dan hanya jika Q. Pertama kita akan mengerjakan yang di dalam kurung yang pertama, yaitu pernyataan P dan Q. Jadi kita akan menyelesaikannya menggunakan konjungsi. Nah, pernyataan P tadi bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar. Maka akan saya masukkan, sebelumnya pernyataan P bernilai salah, maka di yang P ini kita tutup dengan sekat, dengan penyekatnya. Lalu kita coba masukkan kelereng, apakah sampai ke tutup botol bekas ini atau tidak. Kalau sampai berarti nilainya benar, kalau tidak berarti nilainya salah. Kita coba masukkan ya. Nah, ternyata kelerengnya tidak sampai ke tutup botol bekas ini, jadi hasilnya bernilai salah. Kita coba tuliskan dulu. Di sini bernilai salah. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua. Di sini ada pernyataan P jika maka Q. Jadi kita akan mengerjakannya menggunakan implikasi. Di mana tadi kita tahu pernyataan P kita bernilai salah. Jadi kita tutup lubang yang P. Nah, pernyataan Q kita bernilai benar. Nah, jadi pernyataan Q tidak kita tutup. Selanjutnya, saya juga punya kelereng lagi. Kita coba masukkan sini. Apakah akan masuk ke tutup botol bekas ini atau tidak? Nah,
kelerengnya sampai ke tutup botol bekas yang di bawah. Jadi, pernyataan ini bernilai benar. Yang ini, soal yang kedua tadi ini bernilai benar. Selanjutnya, kita akan mengerjakan yang sebelah kiri ini terlebih dahulu. Ini adalah lambang atau. Jadi, kita menyelesaikannya menggunakan disjungsi. Kita misalkan ini pernyataan P dan ini pernyataan Q. Jadi pernyataan P-nya bernilai salah, pernyataan Q-nya bernilai benar. Maka di pernyataan P bernilai salah tadi kan, kita tutup pernyataan P dengan lubang penyekat. Nah, pernyataan Q-nya bernilai benar. Maka kita masukkan kelereng dari atas sini. Nah, kelerengnya sampai ke tutup botol bekas yang di bawah. Maka hasilnya bernilai benar. Sini saya mempunyai hasil yang bernilai benar dari atau ini. Nah, di sini kita mempunyai soal yang terakhir yaitu pernyataan P. Misalkan ini pernyataan P dan ini pernyataan Q-nya. Di sini pernyataan P-nya sudah benar dan jika dan hanya jika pernyataan Q. Nah, di sini kita akan menggunakan biimplikasi. Biimplikasi ini kan jika dan hanya jika tadi. Di sini ada huruf B dan S. B ini melambangkan betul dan S ini melambangkan salah. Nah, jika pernyataan P-nya benar, maka pernyataan yang salah kita tutup, lubang yang salah kita tutup. Nah, jika pernyataan Q-nya juga bernilai benar, maka pernyataan lubang yang salah kita tutup. Kalau misalnya salah, berarti lubang yang benarnya kita tutup. Gitu. Nah, tadi kan kita punya soal tadi pernyataan P-nya benar. Pernyataan Q kan kita punya soal yang pertama, pernyataan Q juga benar. Jadi, lubang yang salah kita tutup di pernyataan P, dan lubang yang salah di pernyataan Q kita tutup. Selanjutnya, saya coba masukkan kelereng. Nah, terlihat kelerengnya sampai ke tutup botol bekas ini. Maka, pernyataan P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Jadi pernyataan kita tadi di mana ada harimau makan rumput jika dan hanya jika harimau makan daging itu bernilai benar. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang media pembelajaran saya yang berjudulkan Pipa Logika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.